Selamat pagi adik-adik. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita akan kembali lagi seru-seruan dengan matematika. Di pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi integral fungsi aljabar. Nah, materi integral ini akan kakak bagi menjadi 2 pertemuan. Di pertemuan hari ini kita akan bahas materi integral tak tentu dan integral tentu. Nah, di integral tak tentu ini nanti akan kita pelajari bagaimana formula dasar dari integral itu dan bagaimana pengintegralan dengan teknik substitusi dan juga teknik parsial. Nah, di integral tentu nanti akan kita bahas ada 10 sifat-sifat integral yang akan kita gunakan ketika menyelesaikan soal. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu integral tak tentu. Nah, integral itu merupakan anti turunan atau anti derivatif. Misalnya kan kalau misal di turunan kan kita belajar, misalnya turunan dari fx itu kan dia menjadi f aksen x. Ini kalau diturunkan dia menjadi f aksen x. Nah, tapi kalau integral itu dia kebalikannya. Si f aksen x ini kita kembalikan ke fx. Nah, ini kita cari dengan cara diintegralkan. Nah, inilah yang akan kita bahas di integral, kebalikan dari si turunan. Adapun formula dasar dari bentuk integral ini dia seperti ini. Integral itu bentuknya gini. Integral dari fx itu adalah fx, ini fn-nya huruf besar ditambah c. Nah, atau formula dasar untuk integral tak tentu ini bentuknya seperti ini. Misalnya integral dari ax pangkat n itu adalah a per n ditambah 1, pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian x dipangkatkan, pangkatnya ditambah 1. Nah, maka integral dari ax pangkat n itu adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambahkan dengan c ataupun konstanta. Nah, biar paham kita kasih contoh. Contoh, misalnya tentukanlah integral dari yang pertama, integral 4x pangkat 5. Maka integral ini adalah 4 per pangkatnya kan 5, berarti 5 tambah 1 x pangkat 5 tambah 1 juga, kemudian ditambahkan dengan konstanta. Nah, ini sama dengan 4 per 6 x pangkat 6 ditambah c. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3 x pangkat 6 ditambah c. Nah, inilah dia integral dari 4x pangkat 5. Kemudian kita kasih contoh yang kedua. Tentukanlah integral dari 3x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 5. Nah, integralnya ini berarti kita integralkan dulu suku yang pertama, berarti 3 per pangkatnya tadi adalah 3, berarti jadi 3 ditambah 1, variabelnya adalah x, pangkat 3 tambah 1 berarti jadi pangkat 4, dikurangi suku kedua yaitu 4x kuadrat, berarti 4 per 2 tambah 1 x pangkat tadi di sini dia x kuadrat, berarti jadi 2 tambah 1 pangkat 3 ditambah di sini dia 5. 5 itu kan kalau kita integralkan berarti 5 itu kan 5 x pangkat 0, berarti dia 5 per 0 tambah 1 kemudian x pangkat 0 tambah 1, berarti 5 per 1 dikali x pangkat 1 atau 5x kemudian ditambahkan dengan c. Nah, ini sama dengan 3 per 3 tambah 1 berarti 3 per 4 x pangkat 4 dikurangi 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 5x ditambah c. Nah, inilah dia integral dari
3x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5. Oke, kita kasih contoh yang ketiga. Tentukan integral dari 10x akar x dx. Nah, kalau seperti ini kita ingat sifat eksponen, yaitu ini bisa kita buat menjadi integral 10x dikali 10 pangkat dikali x pangkat setengah. Nah, akar x itu kan sama dengan x pangkat setengah. Oke, kemudian sifat eksponen yang kedua. Ketika ada a pangkat m dikali a pangkat n itu akan sama dengan a pangkat m tambah m. Berarti ini menjadi x pangkat 1 ditambah 1/2, yaitu 3/2. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita integralkan. Berarti menjadi 10 di sini pangkatnya 3/2. Berarti 3/2 ditambah 1 x pangkat 3/2 ditambah 1 juga, kemudian ditambahkan dengan konstanta. Nah, berarti 10/3/2 ditambah 1 itu sama dengan 3/2 ditambah 2/2. Berarti jadi 5/2 dikali x pangkat. Pangkatnya juga 3/2 ditambah 1, berarti 3/2 ditambah 2/2, yaitu 5/2 ditambah c. Kita selesaikan lagi. 10/5/2 itu kan sama dengan 10 dikali 2/5. 10 dikali 2/5 x pangkat 5/2 ditambah c. Nah, kakak lanjutkan di sini ya. Ini sama dengan ini 5 dibagi 5 itu bisa dia jadi 1. Kemudian 10 dibagi 5 2. Berarti yang tersisa adalah 2 dikali 2 4, yaitu 4x pangkat 5/2 ditambah c. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 4x kuadrat. Ini kan 5/2 itu berarti dia 2,5. Berarti 4 dikali x kuadrat dikali x pangkat setengah ditambahkan c. Nah, ini sama dengan 4x kuadrat. Kemudian x pangkat setengah itu kan sama dengan akar x ditambahkan dengan c. Inilah dia integral dari 10x akar x. Kemudian kita masuk ke contoh yang keempat. Misal kita disuruh tentukanlah integral dari 4x dikurangi 3/x kuadrat. Nah, ini kan sama dengan integral dari 4x kita pakai sifat eksponen. 3/x kuadrat itu sama dengan 3 dikali x pangkat negatif 2. Berarti dikurang 3 dikali x pangkat negatif 2. Nah, sama dengan kalau udah seperti ini langsung kita integralkan. Berarti 4 per ini kan dia 4x, berarti x-nya pangkat 1. Berarti 4/1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1 juga. Dikurang 3 ini kan dia pangkat negatif 2, berarti negatif 2 ditambah 1 dikali x pangkatnya juga ditambahkan 1 ditambah c. Nah, berarti ini sama dengan 4/1 tambah 1 adalah 2, berarti 4/2 x pangkat 2. Kemudian ini dikurangi 3 min 2 tambah 1 adalah negatif 1 dikali x pangkat negatif 2 tambah 1, yaitu negatif 1 ditambah c. Nah, 4 dibagi 2 yaitu 2x pangkat 2. Kemudian negatif 3 per negatif 1. Ini bisa jadi positif 3x pangkat negatif 1 ditambah c. Nah, kita sederhanakan lagi. Berarti jadi 2x kuadrat tambah, kalau pangkat negatif itu sama dengan misalnya ada a pangkat negatif m itu sama dengan 1 per a pangkat m dari sifat eksponen. Berarti ini jadi 3/x ditambah c. Nah, inilah dia integral dari 4x dikurang 3/x kuadrat. Nah, tapi ada juga bentuk-bentuk integral yang tidak bisa kita selesaikan dengan formula dasar dari integral ini. Maka kita selesaikanlah dia dengan teknik substitusi ataupun teknik parsial. Nah, yang pertama itu kita pelajarilah pengintegralan dengan teknik substitusi.
Oke, kita kasih contohnya. Kita langsung belajar dari contoh. Misal ini contoh yang pertama. Tentukanlah integral dari 2x dikali akar x kuadrat ditambah 6. Nah, kalau pengintegralan dengan teknik substitusi ini caranya itu adalah yang di dalam akar ini dia kita misalkan. Nah, kalau dia bentuk integral seperti ini, yang dimisalkan itu biasanya dia yang berada di dalam akar atau yang berada di dalam tanda kurung. Nah, ini karena dia yang di sini dia dalam bentuk akar, maka yang di dalam bentuk akar inilah yang akan kita misalkan. Oke, kita selesaikan. Pertama itu kita misalkan dia yang di dalam akar, berarti misal x kuadrat tambah 6 itu kita misalkan menjadi u. Kemudian ini kita turunkan, berarti 2x dx. Dx ini artinya yang diturunkan adalah variabel x. Maka turunan dari si u adalah du. Sehingga dx itu akan sama dengan du per 2x. Nah, kalau udah dapat pemisalannya ini, kita kerjakan integralnya. Maka integral dari 2x dikali akar x kuadrat ditambah 6 itu sama dengan integral 2x dikali tadi yang di dalam akar kita misalkan jadi u. Kemudian dx-nya menjadi du per 2x. du per 2x. Nah, di sini ada 2x, di sini juga ada 2x. Ini bisa habis. Sehingga yang tersisa yaitu integral akar u dikali du. Ini sama dengan integral, kalau akar u itu kan itu sama dengan u pangkat setengah dari sifat eksponen. Nah, kalau udah seperti ini dia bisa kita integralkan. Berarti jadi koefisien dari si u adalah 1 per pangkatnya setengah ditambah 1 dikali u pangkat setengah ditambah 1 juga ditambahkan dengan konstanta. Berarti menjadi 1 per setengah tambah 1 itu sama dengan setengah ditambah 2 per 2 atau sama dengan 3 per 2 dikali u pangkatnya juga setengah tambah 1, berarti itu jadi 3 per 2 ditambah konstanta. Nah, 1 dibagi 1 per 3 per 2 ini itu sama dengan 1 dikali 2 per 3 atau jadi 2 per 3. Nah, kemudian ini bisa kita pecahkan. U pangkat 3 per 2 ini itu kan sama dengan U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Atau jadi U dikali akar U ditambah C. Nah, kalau udah seperti ini, kita ganti nilai U-nya jadi yang kita misalkan tadi. Kita kembalikan U-nya menjadi X kuadrat tambah 6. Berarti jadi sama dengan 2 per 3 dikali X kuadrat tambah 6 dikali akar x kuadrat ditambah 6 ditambah C. Nah, inilah dia integral dari 2x dikali akar x kuadrat tambah 6. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, kita kasih satu contoh lagi untuk yang pengintegralan dengan teknik substitusi. Misalkan kita disuruh carilah integral dari 5x kuadrat dikali x pangkat 3 dikurang 2 dipangkatkan 7. Oke, kita cari integralnya dengan teknik substitusi, yaitu langkah pertamanya tadi yang di dalam kurung itu kita misalkan. Nah, di sini yang di dalam kurungnya adalah x pangkat 3 dikurang 2, maka x pangkat 3 dikurang 2 itu kita misalkan u. Ini pemisalannya bebas, boleh u, boleh p, boleh a juga, asal jangan x, karena di sini kan udah ada variabel x. Oke, berarti ini kita turunkan. 3x kuadrat dx itu sama dengan du, berarti dx sama dengan du per 3x kuadrat. Nah, kalau udah dapat pemisalannya, langsung kita kerjakan integralnya. Berarti integral dari 5x kuadrat dikali x pangkat 3 dikurangi 2 dipangkatkan 7 itu sama dengan integral 5x kuadrat dikali u pangkat 7. Kemudian tadi si dx-nya itu sama dengan du per
3x kuadrat. Nah, di sini ada x kuadrat, di sini juga ada x kuadrat. X kuadratnya bisa habis. Maka yang tersisa menjadi integral dari 5/3 dikali U pangkat 7 du. Nah, di integral ini ada salah satu sifat yang perlu kita ketahui, yaitu ketika kita ketemu integral dari k fx dx itu akan sama dengan k dikali integral fx dx. Si k-nya bisa kita keluarkan dari integral. Nah, berarti yang ini 5/3-nya kita keluarkan. Jadi 5/3 dikali integral U pangkat 7 du. Oke, langsung saja kita selesaikan. Berarti jadi 5/3 kita integralkan U pangkat 7. Koefisien U-nya 1, berarti 1 per pangkatnya 7. 7 tambah 1 dikali U, kemudian pangkatnya juga ditambahkan 1, berarti 7 tambah 1 itu 8. Ditambah C, berarti sama dengan 5/3 dikali 1/8 U pangkat 8 ditambah C. 5/3 dikali 1/8 itu sama dengan 5/24. Kemudian si U kita kembalikan, tadi kan U itu kita misalkan dari x pangkat 3 dikurang 2, maka kita gantikan nilai U-nya dengan x pangkat 3 dikurangi 2. Kemudian ini dipangkatkan 8 ditambah C. Nah, inilah dia hasil dari integral 5x kuadrat dikali x pangkat 3 dikurang 2 dipangkatkan 7. Inilah dia integralnya, yaitu 5/24 dikali x pangkat 3 dikurangi 2 dipangkatkan 8 ditambah C. Oke, itulah dia untuk pengintegralan dengan teknik substitusi. Semoga adik-adik paham ya dengan memperhatikan dua contoh soal ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pengintegralan dengan teknik parsial. Nah, di pengintegralan dengan teknik parsial ini ada formula yang perlu kita ingat, yaitu integral dari U dikali dv itu sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Oke, biar paham kita kasih contoh soal. Kita belajar dari contoh, karena kalau cuma lihat formula nanti kita bingung ini digunakan pas kapan Kak gitu. Oke, untuk yang pertama contohnya adalah tentukan integral dari x dikali x tambah 4 dipangkatkan 5 dx. Nah, inilah yang akan kita selesaikan. Dx dia. Nah, di sini U-nya itu adalah si X. Ini dia U. Kemudian dv-nya itu adalah yang X tambah 4 pangkat 5. X tambah 4 pangkat 5 dx. Itulah dia dv-nya. Berarti U-nya adalah X. U-nya sama dengan X. Berarti du sama dengan dx. Kemudian untuk si dv-nya adalah X tambah 4 pangkat 5 dx. Berarti V sama dengan, kalau ini kan dia dv-nya turunannya, integralnya. Berarti kalau mencari V-nya kita integral kali ini. X tambah 4 pangkat 5 dx. Kita pakai cara pengintegralan yang substitusi tadi. Yang dalam kurung ini bisa dimisalkan. Berarti V sama dengan, misalkan yang dalam kurung ini dia U, berarti integral U pangkat 5 ditambah C. Integral U pangkat, salah. Integral U pangkat 5 dx. Maka ini sama dengan, berarti dia koefisien U-nya 1 per pangkatnya 5. 5 tambah 1 dikali U pangkat 5 tambah 1 juga, yaitu pangkat 6. Ditambahkan C.
Nah, ini jadi sama dengan 1 per 5 tambah 1 adalah 6. U pangkat 6 ditambah C. Kemudian si U-nya kita ganti ke X tambah 4. Berarti 1 per 6 dikali X tambah 4 dipangkatkan 6. Nah, si C-nya untuk di sini nanti nggak perlu kita pakai. Kita pakai di hasil akhir nanti kita masukkan C-nya. Oke, udah dapat dia si V-nya. Masuklah kita ke formulanya tadi, yaitu integral U dikali dV itu sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Maka integral dari X dikali X tambah 4 pangkat 5 dx itu sama dengan U-nya tadi adalah X dikali V-nya tadi adalah 1 per 6 dikali X tambah 4 dipangkatkan 6. Nah, ini dikurang integral V-nya tadi adalah 1 per 6 dikali X tambah 4 dipangkatkan 6. du-nya adalah dx. Nah, ini sama dengan X dikali 1 per 6 itu adalah 1 per 6X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurang. Ini kan di sini ada si 1 per 6 ini itu kan tadi ada dari sifat integral. Ketika integral dari K dikali fx dx itu sama dengan K dikali integral fx dx. Si K-nya ini kita keluarkan. Jadi 1 per 6 dikali integral X tambah 4 pangkat 6 dx. Nah, sama dengan 1 per 6X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurang 1 per 6. Kemudian yang ini kita integralkan. Ini bisa pakai sifat substitusi yang tadi, yaitu langsung saja kita buat. Ini kan koefisiennya 1, berarti 1 per pangkatnya 6. 6 tambah 1, 7 dikali X tambah 4. Kemudian pangkatnya ini ditambah 1, yaitu 6 tambah 1 jadi 7. Ditambahkan C. Nah, sama dengan 1 per 6X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurang 1 per 6 dikali 1 per 7, yaitu 1 per 42 dikali X tambah 4 pangkat 7 ditambahkan C. Ini sama dengan 1 per 6 dan 1 per 42 itu kan bisa kita samakan penyebutnya menjadi 7 per 42 X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurangi 1 per 42 dikali X tambah 4 pangkat 7 ditambah C. Nah, di sini ada 7 per 42, di sini ada 1 per 42. Berarti 1 per 42-nya bisa kita keluarkan. Nah, berarti jadi 1 per 42 dikali. Di sini yang tersisa adalah X tambah 1 per 42 kita keluarkan dan X tambah 4-nya ini juga kita keluarkan. Berarti 1 per 42 dikali X tambah 4 pangkat 6. Yang tersisa dia di sini, ini kan yang kita keluarkan 1 per 42. Berarti yang tersisa dia adalah ini si 7X ini dia yang sisa 7X. Berarti dikali 7X. Kemudian di sini yang tersisa kan ini X tambah 4 pangkat 7, ini bisa kita jabarkan jadi X tambah 4 dikali X tambah 4 pangkat 6. Nah, X tambah 4 pangkat 6-nya kita keluarkan, maka yang tersisa adalah X tambah 4, tapi tandanya negatif. Dikurangi X tambah 4. Ini kemudian ditambahkan konstanta. Berarti ini sama dengan 1 per 42 dikali X tambah 4 pangkat 6 dikali 7X. Ini kita buka kurungnya, berarti jadi min X sama min 4 ditambah C. Oke, sama dengan 1 per 42 dikali X tambah 4 pangkat 6. 7X dikurang X adalah 6X dikurangi 4 ditambah C. Nah, kemudian ini bisa lagi kita sederhanakan. 1 per 42 dikali X tambah 4 pangkat 6. Ini 6X dikurangi 4. Ini kan bisa kita keluarkan 2-nya, jadi 2 dikali 3X dikurangi 2 ditambah C. Nah, 42 dibagi 2 adalah 21. 2 dibagi 2 adalah 1.
Sehingga dia pecahannya menjadi lebih sederhana, yaitu jadi 1/21 dikali X tambah 4 pangkat 6 dikali 3X kurangi 2 ditambah C. Inilah dia integral dari X dikali X tambah 4 pangkat 5. Oke, inilah dia contoh dari pengintegralan dengan teknik parsial. Nah, selanjutnya kita belajar integral tentu. Nah, tadi kan di integral sebelumnya yang di integral tak tentu, bentuk dasarnya itu, bentuk dasar dari si integral kan ketika ada integral dari fx dx itu akan sama dengan fx, f-nya huruf besar ditambahkan dengan suatu konstanta. Nah, kalau di integral tentu ini dia ada batasnya. Integral dari fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a itu akan sama dengan fx dikali ada batasnya dia, yaitu batas atasnya b, batas bawahnya a. Nah, ini lagi lebih sederhananya kita cari nanti x-nya kita substitusikan dengan b, batas atas dan batas bawahnya, yaitu fb kemudian dikurangi fa. Oke, biar paham kita kasih contoh. Misalkan kita disuruh tentukanlah integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Nah, ini kita selesaikan, maka ada batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Maka ini sama dengan integral dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Ini sama dengan, kita integralkan dulu yang fungsinya ini yang di dalam kurung, yaitu untuk suku yang pertama 3x kuadrat berarti 3/2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 yaitu 3 ditambah suku yang kedua adalah 2x berarti tambah 2/1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 tambah 1 dikurangi, nah ini dia adalah konstanta. Kalau konstanta itu diintegralkan tinggal tambah variabel x, berarti jadi dikurang 4x, batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Maka ini sama dengan 3/2 tambah 1, yaitu jadi 3/3. 1 berarti 1 dikali x pangkat 3 ditambah 2/1 tambah 1 berarti 2/2 yaitu 1, berarti jadi x pangkat 1 tambah 1 2 dikurangi 4x, kemudian batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Oke, kita masukkan batasnya. Tadi batas atasnya adalah 2 berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 2, ini dikurang 1 dipangkat 3 ditambah 1 dipangkat 2 dikurangi 4 dikali 1. Oke, kita operasikan. 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 2 pangkat 2 4. Kemudian negatif 4 dikali 2 yaitu negatif 8 dikurang 1 pangkat 3 1 ditambah 1 pangkat 2 adalah 1. Kemudian negatif 4 dikali 1 yaitu negatif 4. Nah, 8 tambah 4 12. 12 dikurang 8 adalah 4. Kemudian 1 tambah 1 2. 2 dikurang 2 adalah negatif 2. Negatif ketemu negatif berarti menjadi positif 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, inilah dia hasil dari integral 3x kuadrat tambah 2x dikurangi 4 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Nah, ketika mengerjakan integral tentu ini, maka nanti yang kita peroleh hasil akhirnya adalah suatu nilai dia. Seperti yang ini hasilnya adalah 6. Nah, tapi ketika kita masuk ke soal-soal yang lebih susah, misalnya soal untuk masuk perguruan tinggi ataupun soal UN, maka bentuk integral yang diberikan tidak semudah ini. Nah, karena itu perlulah kita pelajari 10 sifat-sifat dari integral tentu yang akan membantu kita nanti ketika mengerjakan soal-soal yang bentuknya lebih sulit. Oke, kita perhatikan sifat-sifat integral tentu.
Sifat-sifatnya ini ada 10 sifat yang perlu kita ingat. Cara mengingatnya adalah dengan sering berlatih latihan soal, maka kita akan ingat dengan sendirinya. Nah, sifat yang pertama adalah integral dari fx dx dengan batas atas a dan batas bawah a itu akan sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, integral dari k fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a ini akan sama dengan, nah ini yang kakak bilang tadi, k-nya bisa kita keluarkan, k dikali integral fx dx dengan batas atas b dan batas bawah a. Contohnya gini, contohnya integral dari 6x pangkat 3 dikurangi 3x dx, batas bawahnya 2, batas atasnya 7, ini sama dengan integral dari 3 dikali 2x pangkat 3 dikurangi x dx, batas bawahnya 2, batas atasnya 7. Nah, si 3 ini bisa kita keluarkan, jadi 3 dikali integral 2x pangkat 3 dikurangi x dx, batas atasnya 7, batas bawahnya 2. Itulah dia untuk sifat yang kedua. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah integral dari fx dikurang gx dengan batas atas b, batas bawah a, ini sama dengan integral dari fx dx, batas bawahnya dan batas atasnya yaitu AB, dikurang integral gx. Nah, batas bawah dan batas atasnya kita samakan yaitu A dan B. Nah, inilah dia. Integral dari fx dikurang gx itu sama dengan integral fx dengan batas bawah A dan batas atas B dikurang integral gx batas bawah A dan batas atas B. Nah, sifat yang keempat yaitu lawan dari yang ini. Kalau ini dikurang, maka sifat yang keempat dia ditambah. Maka integral dari fx ditambah gx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral fx batas bawah A, batas atas B ditambah integral gx batas bawah A, batas atas B. Nah, inilah dia sifat keempat. Sifat kelima adalah integral fx dx batas bawah A, batas atas B ini sama dengan negatif integral. Batasnya berganti. Tadi batas bawahnya A, sekarang batas bawahnya jadi B dan batas atasnya jadi A, tapi dia jadi negatif tandanya. Oke, dalamnya tetap fx dx. Sifat keenamnya adalah integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas C itu sama dengan integral fx dx. Di sini batas bawahnya di yang paling kiri ini A ditambah, ini bisa kita tambahkan ke integral lain, integral fx dx, tapi integral yang paling kanan ini dia batas atasnya harus C. Nah, tadi kan di sini dari batas bawahnya A, batas atasnya C. Nah, di sini kuncinya integral yang paling kiri batas bawahnya harus A dan integral yang paling kanan batas atasnya itu harus C. Nah, untuk yang ini dia bebas, bisa kita buat, kalau di sini kita buat sama-sama B aja, tapi dia harus sama. Nah, itulah dia. Syaratnya ini adalah A-nya itu harus lebih kecil dari B dan si B harus lebih kecil dari C. Ini dia syarat untuk sifat integral yang ke-6 ini. Oke, biar paham kita buat contohnya. Contohnya integral dari fx dx dengan batas bawah 3 dan batas atas 10. Nah, ini bisa kita jabarkan jadi integral
Ingat, yang paling kiri batas bawahnya harus 3. Fx dx ditambah integral. Integral yang paling kanan, dia batas atasnya harus 10. Fx dx. Nah, untuk yang di sini bebas, bisa kita buat misalnya sama-sama 5 atau bisa juga dia sama-sama 7. Yang penting harus sama. Itulah dia untuk sifat yang ke-6. Kemudian kita masuk ke sifat integral tentu yang ke-7, yaitu integral fx dx untuk batas bawah A dan batas bawah B ini sama dengan integral integral fx dikurangi c dx. Nah, ini ketika batas bawahnya kita tambahkan c dan batas atasnya ditambahi c, maka fungsinya kita kurangi c. Nah, kalau sifat yang ke-8 dia lawannya. Ketika integral fx dx batas bawah A, batas atas B, dan batasnya itu kita kurangi dengan C, batas bawahnya jadi A kurang C, batas atasnya B kurang C, maka fungsinya kita tambahkan ke C. Gitu dia. Oke, sekarang sifat yang ke-9. Jika fx fungsi ganjil dengan syarat si fx itu memenuhi f min x sama dengan negatif fx, maka integral dari fx dx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a itu sama dengan 0. Oke, itulah dia sifat yang ke-9. Kemudian sifat yang terakhir, jika fx fungsi genap dan memenuhi syarat fx sama dengan f min x, maka integral fx dx dengan batas bawah negatif a, batas atas a ini sama dengan 2 dikali integral batas bawah negatif a, batas atas 0 fx dx, atau sama juga dengan 2 dikali integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Oke, biar paham penggunaan dari sifat-sifat integral ini, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika nilai integral fx dx sama dengan 5 dengan batas bawah b dan batas atas a, dan integral fx dengan batas atas a dan batas bawah c itu sama dengan 0, maka kita disuruh carilah integral dari fx dx dengan batas bawah c dan batas atas b. Nah, inilah yang akan kita cari. Oke, ini persoalan yang mudah kalau kita kerjakan sama-sama dan kita ingat sifat-sifat yang tadi. Nah, jika ada soal seperti ini, maka ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat yang ke-6 ini, yaitu integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas c ini bisa kita jabarkan jadi seperti ini. Nah, itulah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal ini. Kita gunakan sifat yang ke-6, yaitu sifat ke-6 tadi adalah integral fx dx dengan batas bawah a dan batas atas c itu sama dengan integral fx dx. Di sini batas bawah yang paling kiri harus a ditambah integral fx ds, batas atas integral yang paling kanan harus c. Nah, untuk yang di sini kita lihat di soal ini ada yang batas atasnya a, batas bawahnya b. Kemudian di sini batas atasnya a, di sini batas bawahnya c, dan yang ditanya itu batas atasnya b,
batas bawahnya C, berarti ada A, B, C. Maka di sini yang kita pakai si B. Oke. Maka integral dari fx dx yang CB ini kita keluarkan dia. Oke, si integral fx dx dengan batas bawah C, batas bawah B, batas atas C ini kita pindahkan ke ruas kiri. Batas bawah B, batas atas C, fx dx. Nah, ini sama dengan integral fx dx dengan yang ini dia, yang batas bawah A dan batas atas C ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ditambahkan dengan yang ini, integral fx dx, batas bawahnya adalah A, batas atasnya B. Nah, kemudian bentuknya jadi seperti ini, integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas C. Kita lihat apakah tadi ini diketahui di soal. Nah, ternyata yang diketahui di soal dia batas atasnya A, batas bawahnya C. Terbalik dengan yang ini. Kemudian kita lihat yang satu lagi di sini, integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Sedangkan yang diketahui di soal dia integral dari batas atasnya A, batas bawahnya B. Maka kita perhatikan sifat mana yang bisa kita pakai. Kita lihat sifat yang ke-5. Sifat yang ke-5 adalah integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu bisa diubah jadi integral fx dx batas bawahnya jadi B, batas atasnya jadi A, tapi dia jadi dinegatifkan. Oke, demikianlah kita gunakan untuk yang ini. Maka jadi sama dengan negatif integral, batasnya jadi berubah C, batas bawahnya jadi C, batas atasnya A, fx dx. Kemudian yang ini juga dia jadi negatif integral, batas bawahnya jadi B, atasnya jadi A, fx dx. Nah, berarti integral fx dx tadi ini yang ditanya batas bawahnya B, batas atasnya C. Ini sama dengan negatif integral dari fx dx batas atas A, batas bawah C. Tadi diketahui di soal adalah 0. Negatif 0 berarti 0 juga. 0. Kemudian yang ini integral fx dx batas bawah B, batas atas A. Diketahui di soal tadi nilainya adalah 5. Berarti jadi 0 dikurangi 5. 0 dikurang 5 adalah negatif 5. Maka inilah dia nilai dari integral fx dx dengan batas bawah B dan batas atas C. Jika diketahui nilai si fx dx dengan batas bawah B dan batas atas A, dan diketahui juga nilai fx dx dengan batas bawah C dan batas atas A, maka dapatlah dia nilainya adalah negatif 5. Nah, inilah dia contoh pertama untuk penggunaan sifat-sifat integral untuk soal-soal yang biasanya kita ketemui ketika soal mau masuk perguruan tinggi atau soal UN. Kalau soal UTBK biasanya ini di soal TKA Saintek. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Soal yang kedua adalah fungsi fx. Katanya si fungsi fx ini memenuhi fx sama dengan f min x. Nah, kemudian dibilang lagi jika nilai integral fx dx untuk batas bawah negatif 3 dan batas atas 3 itu adalah 6. Kemudian integral fx dengan batas bawah 2 dan batas atas 3 yaitu 1. Kemudian kita disuruh, maka carilah nilai dari integral fx apabila batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Ini yang akan kita cari. Oke, langsung aja kita selesaikan sama-sama dengan
memperhatikan sifat-sifat integral yang tadi. Nah, tadi kan dibilang fungsi fx-nya memenuhi fx sama dengan f min x. Berarti ini dia fungsi genap. Fungsi genap, kita ingat sifat integral yang ke-10 tadi, yaitu jika fx fungsi genap, dia memenuhi fx sama dengan f min x. Nah, maka ini dia fungsi genap. Oke, maka jika fx fungsi genap yang memenuhi syaratnya fx sama dengan f min x, maka kita masukkan sifat yang ini tadi. Integral fx dengan batas bawah negatif a dan batas atas a itu sama dengan 2 dikali integral batas bawah negatif a, batas atas 0, fx dx. Atau bisa juga 2 dikali integral fx dengan batas bawah 0 dan batas atas a. Oke, kita pakai yang pertama, berarti integral batas bawahnya negatif 3 dan batas atasnya 3 dari si fx ini sama dengan 2 dikali integral batas bawah negatif 3 batas atas 0 fx dx, atau sama dengan 2 dikali integral batas bawahnya 0 batas atasnya 3 dari fx dx. Nah, untuk yang pertama berarti 2 dikali integral fx dengan batas bawah negatif 3 dan batas atas 0 itu sama dengan integral fx dx, batas bawahnya tadi negatif 3, batas atasnya 3. Kemudian satu lagi 2 dikali integral fx dx, batas bawahnya 0, batas atasnya 3 itu sama dengan integral batas bawah negatif 3 dan batas atas 3 dari fx. Nah, tadi udah dikasih tahu bahwa nilainya ini adalah, mana tadi di soal, jika nilai integral fx dengan batas atas 3 dan batas bawah negatif 3 yaitu 6, berarti kita gantikan nilainya ini jadi 6, maka 2 dikali integral fx dengan batas bawah negatif 3 dan batas atas 0 itu adalah 6. Ini 2-nya ini bisa kita pindah ke sini jadi 6/2, maka integral fx dengan batas bawah negatif 3 dan batas atas 0 itu sama dengan 6/2 yaitu 3. Atau yang sebelah kanan ini juga bisa 2 dikali integral batas bawah 0 batas atas 3 dari fx itu, ini tadi nilainya 6 juga, berarti integral dengan batas bawah 0 batas atas 3 fx dx itu sama dengan 6/2 yaitu 3. Nah, kita simpan yang 2 ini, nanti salah satu dari yang kedua ini akan kita pakai untuk penyelesaian dari soal yang ini, integral fx untuk batas atas 2 dan batas bawah 0. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pakai sifat ke-6 tadi, yaitu integral dari fx dengan batas bawah a dan batas atas c. Itu kan tadi bisa dijabarkan jadi integral yang paling kiri dia batas bawahnya harus a, fx dx, dan yang paling kanan batas atasnya harus c. Kemudian untuk yang di sini kita samakan yaitu b. Maka kita ganti integral dari 0 batas bawahnya 0, batas atasnya 3 fx dx. Ini bisa kita jabarkan menjadi integral batas yang paling kiri di batas bawahnya berarti harus 0 fx dx ditambah integral yang paling kanan batas atasnya harus 3 fx dx. Nah, untuk di sini dan di sini kita perhatikan dari soal angka berapa yang perlu kita masukkan. Di soal tadi
ada diketahui yang pertama dia 3 dan negatif 3. Kemudian di sini ada 3 dan 2. Di sini yang ditanya 2 dan 0. Berarti yang kita perlukan di sini 0 udah ada, 3 udah ada. Berarti yang belum ada adalah 2. Maka kita masukkan dia 2. Maka integral yang integral fx dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 kita pindahkan ke ruas kiri. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Ini sama dengan, berarti yang ini ditambahkan yang ini. Berarti integral fx dx batas bawah 0, batas atas 3 ditambah integral fx batas bawah 2, batas atas 3. Nah, kita lihat yang ini, integral fx dengan batas bawah 0 dan batas atas 3. Apakah nilainya ada diketahui di soal? Oh, ternyata kita dapat dari yang ini tadi, penggunaan sifat ke-10. Tadi didapat bahwa integral fx dx untuk batas bawah 0 dan batas atas 3 yaitu adalah nilainya sama dengan 3. Kemudian untuk yang integral fx dengan batas bawah 2 dan batas atas 3 dia ada diketahui di soal yaitu nilainya sama dengan 1. Berarti jadi 3 ditambah 1. Yaitu sama dengan 4. Nah, inilah dia hasilnya. Untuk integral dari fx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, yaitu dia nilainya sama dengan 4. Baik, demikianlah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang integral tak tentu. Tadi udah ada kita bahas mengenai formula dasar untuk integral tak tentu. Kemudian ada pengintegralan dengan teknik substitusi dan juga teknik parsial. Kemudian kita juga udah membahas integral tentu dan menyelesaikan integral dengan bentuk yang sederhana, dan juga ada 10 sifat-sifat integral yang perlu kita pelajari untuk kita gunakan di soal-soal yang lebih sulit. Nah, semoga adik-adik paham ya dengan materi ini. Jangan lupa untuk banyak berlatih latihan soal di rumah supaya kalian lebih mudah untuk mengingat sifat-sifat integral yang tadi. Baik, terima kasih adik-adik. Selamat pagi.